Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya teman-teman, di kesempatan kali ini saya ada kerjaan masuk servisan speaker aktif monitor. Ini mereknya Behringer, modelnya KX1200 atau KX1200. Speaker aktif Behringer ini kerusakannya adalah untuk volume 1, volume 2, volume 3, dan volume 4 ini suaranya tidak normal atau suaranya gemprotok. Ya, sebelum lanjut untuk video berikutnya, teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Lanjut untuk bongkar speaker aktif monitor Behringer dan berikut cara servisnya. Yuk. Buka untuk unitnya. Bautnya ada di atas dan di sampingnya. Bukanya didorong ke belakang. Soket speakernya lepas. Ya, ini teman-teman ya, untuk mesin speaker aktif monitor Behringer, modelnya KX1200. Ini bagian mesin power amplinya. Ini menggunakan IC LM3886. Nah, itu teman-teman ya, untuk IC-nya LM3886T. Ini ada dua untuk IC-nya. Nah, ini sebelah sini juga sama, LM3886T. Menggunakan trafo toroid dengan output sekundernya tegangannya CT teman-teman ya. Jadi untuk power ampli IC LM3886 ini tegangannya simetris DC teman-teman ya. Tegangannya simetris DC plus min ground. Untuk power supply-nya ada di dalam. Ini kapasitornya ada dua. Untuk power supply tune control, ini untuk panel depan, untuk pengontrol pengaturan equalizer channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, atau tadi yang disebut volume 1, volume 2, volume 3, dan volume 4. Ini disuplai dari tegangan output sekunder induk 1 teman-teman ya. Ini distabilkan, ini menggunakan IC
menggunakan IC 7815 dan 7915. Jadi tegangannya juga CT simetris DC ini teman-teman ya. Untuk tune kontrolnya tegangannya simetris DC plus 15 dan min 15. Jadi trafonya outputnya cuma satu. Untuk sekundernya CT teman-teman ya. Tegangannya untuk CT, tegangan output sekundernya ini untuk trafonya ini tertera 28 volt VAC CT. Ini keterangannya 3 ampere. Untuk ampere bagian sekunder ya teman-teman ya. Jadi ini untuk sekundernya itu 3 ampere teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan untuk ukuran 3 ampere pabrikan ini segede ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat untuk ukuran 3 ampere pabrikan ini ukurannya lumayan besar teman-teman ya. Jadi nanti bisa dibayangkan antara 3 ampere di toko pasaran dengan 3 ampere yang ada untuk pabrikan ini lumayan beda ya teman-teman ya. Makanya suara yang dihasilkan untuk rakitan pabrikan ini kenapa hasil suaranya bisa maksimal, karena untuk tenaga awal ini untuk trafonya itu dimaksimalkan untuk data set bagian komponen power amplinya teman-teman ya. Untuk tune kontrolnya ini menggunakan IC SMD. Ini kaki 88. Ini tegangannya CT DC simetris ya teman-teman ya. IC tune kontrolnya menggunakan IC TL074 SMD. Tegangannya simetris DC plus 15 dan min 15. Dan IC SMD 4580 ini tegangannya juga sama, tegangan simetris DC plus min plus 15 dan min 15. Ini mesin untuk speaker aktif monitor Behringer dengan model KX 1200 dengan kerusakan mic 1, mic 2, mic 3 dan mic 4 nya suaranya tidak normal atau kemerotok. Ini bisa dianalisa untuk penelusurannya di bagian tune control ini, komponen untuk potensiometernya teman-teman ya. Nah ini untuk potensionya modelnya kecil, ini nanti langsung diganti aja yang baru. Nah ini untuk potensionya. Untuk potensionya modelnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini nanti diganti yang baru karena potensio yang lama ini sudah tidak normal untuk bagian arengnya teman-teman ya. Untuk bagian arengnya, untuk pengaturan nilai resistansi di dalam potensiometer ini teman-teman ya. Ini nilainya ada yang 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo teman-teman ya. Dan untuk bagian volume atau gain atau level atau channel 1 ini biasanya untuk potensionya dengan nilai 10 kilo ya teman-teman ya. Bisa diganti 20 kilo atau 50 kilo. Nanti ada pengaruhnya di perputaran untuk pengaturan suara ya teman-teman ya. Kalau nilainya 10 kilo maka dengan putaran sedikit suaranya sudah lumayan kencang. Beda dengan nilai 20, 50 atau 100 teman-teman ya. Jadi ini untuk volumenya biasanya menggunakan 10 kilo supaya pengaturannya lebih sensitif. Dengan pengaturannya tidak bisa maksimal full, tapi dengan volume putaran sedikit demi sedikit suaranya sudah hasilnya lumayan keras ya teman-teman ya. Langsung aja bongkar untuk bagian tune control ini. Untuk
copot bagian atau melepas bagian potensiometernya dan diganti yang baru untuk volume 1, volume 2, volume 3 dan volume 4 ya teman-teman ya. Ya, langsung aja buka untuk panel tune controlnya. Ya teman-teman ya, untuk proses bongkar untuk tune controlnya atau melepas potensiometernya, ini teman-teman harus siapkan untuk tempatnya ya, untuk menyimpan knob supaya knobnya atau perlengkapan yang lain ini tidak ada yang hilang ya teman-teman ya. Dan pengerjanya juga bisa rapi seperti semula ya teman-teman ya. Dan cara untuk melepasnya juga harus hati-hati karena ini speaker aktif monitor Behringer itu lebih sensitif teman-teman ya. Untuk panelnya ini ada ada bautnya ini teman-teman ya dari dalam. Jadi potensionya ini tidak ada mur baut untuk pasangannya teman-teman ya, tetapi di baut bagian mesin PCB-nya ini ke casing boxnya teman-teman ya. Jadi bautnya harus dilepas. Dan ingat teman-teman ya, harus siapkan tempatnya untuk menaruh komponen yang dibuka ya teman-teman ya, dari mulai knob, baut dan lain-lainnya supaya pengerjaannya aman ya teman-teman ya dari hal-hal yang menyebabkan kecelakaan kerja teman-teman ya. Ya teman-teman, ini untuk model tune controlnya. Ini setelah dibuka tadi. Nah, ini untuk pengaitnya atau pegangan buat ke casing ini teman-teman ya. Ini menggunakan baut, ini dipasang baut ini teman-teman ya, 1 2 3 4 5 6 ya teman-teman ya, ada 6. Untuk potensionya ini modelnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini nilainya 50 kilo ini teman-teman ya. Nah, ini di bodinya A50K. Ini artinya nilai untuk potensionya adalah 50 kilo teman-teman ya. Dan ini B10K, ini 10 kilo, A50 kilo. Jadi untuk bagian volume ini nilai potensionya adalah 50 kilo teman-teman ya. Untuk bagian efek ini FX monitor, ini potensionya nilainya 10 kilo. Nah, ini yang mau diganti adalah potensio bagian volume 1, volume 2, volume 3 dan volume 4. Karena suaranya kemerotok teman-teman ya. Kalau diputar ini suaranya tidak normal. Kadang bisa langsung kencang sendirinya atau tidak bunyi atau suaranya serak teman-teman ya. Nah, ini untuk pengaturan volume 1, volume 2, volume 3 dan volume 4. Ini suaranya tidak sempurnanya. Kalau diputar sedikit kadang suaranya langsung besar dan suaranya agak-agak serak dan kadang-kadang juga tidak bunyi teman-teman ya. Untuk IC-nya ini nomornya TL074. Ini datasetnya tegangan untuk PCS inputnya simetris DC 15 volt plus dan 15 volt min teman-teman ya. IC ini bisa diganti menggunakan IC 234 atau TL084 teman-teman ya. Kalau teman-teman untuk ganti IC-nya TL074 nya tidak ada, bisa diganti menggunakan TL084 atau TLM324. Untuk IC SMD yang satu lagi ini IC-nya SMD 4580. Ini bisa diganti menggunakan IC 4558. Ini banyak di pasaran teman-teman ya. Jadi untuk IC-nya kayaknya tidak
susah untuk spare part di pasaran teman-teman ya, atau di toko pasaran maksudnya, toko-toko elektronik yang ada di tempat terdekat di kota-kota Anda teman-teman ya. Untuk potentiometernya ini juga tidak susah ya, sudah gampang dicari atau dibeli di toko-toko elektronik di terdekat kota-kota Anda teman-teman ya, atau bisa beli di online untuk potentiometer ini. Nah kebenaran saya sudah punya untuk stoknya teman-teman ya. Nah ini, tapi biasanya kadang ada bedanya teman-teman ya, untuk sticknya atau ininya kadang kurang panjang teman-teman ya. Tetapi alhamdulillah untuk ukuran yang saya punya stoknya, potentiometernya ini sama ya teman-teman ya, untuk ukurannya nilainya juga sama untuk 50 kilo. Lanjut untuk langsung proses melepas atau copot potentiometernya ya teman-teman ya. Untuk informasi cara melepas potentiometer ini atau mencopot ya teman-teman ya, dalam proses perbaikan bagian tune control, karena ini potensionya diganti ya teman-teman ya. Jadi cara ngelepasnya yang pertama yang lebih aman adalah untuk kaki potensionya ini yang ada 1, 2, 3, dan untuk pegangannya ke PCB ini sebaiknya langsung disolder ya teman-teman ya, dikasih timah atau dipanasin teman-teman ya. Jadi jangan menggunakan atraktor. Kalau menggunakan atraktor nanti jalur untuk potensionya ini bisa rusak teman-teman ya, atau mengelupas. Nanti pada saatnya mau pasang potensio baru akan mengalami kesusahan teman-teman ya, karena jalurnya rusak atau putus. Jadi sebaiknya untuk potensionya ini disolder langsung atau dipancing atau dipanasin baru dilepas. Nah setelah potensio ini sudah lepas atau sudah copot, baru dibersihkan menggunakan atraktor untuk lubang-lubang potentiometernya, supaya nanti pada proses pemasangan yang baru tuh juga lebih gampang teman-teman ya, karena lubangnya ini sudah ngepas dengan kaki potensionya teman-teman ya. Ya ini teman-teman ya, tadi adalah cara untuk melepas atau mencopot potentiometer. Ini modelnya seperti ini teman-teman ya. Jadi caranya adalah untuk kaki potensionya ini dipanasin menggunakan solder teman-teman ya. Kalau bisa untuk solder yang wattnya lumayan besar, antara 40 dan 60 teman-teman ya. Jadi caranya adalah dipanasin untuk kaki-kakinya dan dilepas secara manual teman-teman ya, tidak menggunakan atraktor dulu atau untuk sedot timah teman-teman ya. Nah ini, jadi dilepas, dipanasin supaya ini untuk jalurnya itu tidak mengelupas ya teman-teman ya, karena jalurnya lumayan tipis dan untuk PCB-nya adalah 2 layer teman-teman ya, atas dan bawah. Nah setelah sudah dilepas atau potensionya sudah dicopot, maka selanjutnya adalah dibersihkan untuk sisa-sisa timahnya ini menggunakan atraktor teman-teman ya. Nah ini untuk hasilnya, jalurnya tidak mengelupas dan untuk lubangnya ini juga rapi teman-teman ya, karena ini 2 layer untuk PCB nya. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk melepas potentiometer ini. Dan ada komponen IC atau transistor atau resistor ini, karena ada komponen resistor model chip ini juga waktu proses pemanasan atau melepas potentiometer ini, untuk penambahan timahnya juga harus hati-hati supaya untuk komponennya tidak lepas ya. Sebelumnya juga teman-teman harus diperhatikan dulu ini untuk nilai resistansinya.
supaya nanti kalau sewaktu-waktu ada yang lepas, teman-teman bisa hafal untuk nilai resistansinya. Ya teman-teman ya, ini cara untuk melepasnya. Ya ini teman-teman, setelah potensionya sudah dicopot atau dilepas untuk channel 1, 2, 3, 4 atau volume 1, volume 2, volume 3 dan volume 4. Ini potensionya nilainya 50 kilo. Ini nanti diganti dengan yang baru ini. Model fisiknya beda tetapi untuk fungsinya sama teman-teman ya. Cara masangnya juga seperti masang biasa. Yang beda adalah cara melepas atau cara mencopot potensiometernya teman-teman ya. Jadi caranya harus dipancing dulu atau dipanasin untuk kaki-kaki potensionya supaya yang lepasnya lebih gampang, dan jalur untuk potensionya ini yang lembut, yang kecil ini tidak rusak teman-teman ya. Dan cara masangnya normal ya.
Ya teman-teman ya, ini potensionya sudah dipasang. Nah ini 1, 2, 3, 4. Setelah dipasang untuk potensionya, selanjutnya cek untuk hasil solerannya teman-teman ya. Kita cek lagi. Nah ini, apakah ada yang nempel dengan jalur yang lain? Kita cek lagi teman-teman ya. Ya, setelah dicek tidak ada yang nempel untuk jalur yang lain. Selanjutnya adalah pasang untuk casingnya dan tes hasil suaranya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, ini potensinya sudah dipasang di casingnya, maksudnya teman-teman ya. Nah ini, dan cek lagi untuk penataan kabelnya. Setelah dianggap sudah aman, tes untuk di speakernya ini. Ya teman-teman ya, ini sudah dipasang dan dites untuk mic satunya. Ini volumenya sudah normal untuk sinyalnya, suaranya. Tes untuk volume 2. Ini juga sudah normal. Volume minimal juga sudah bisa. Suaranya langsung normal, lancar ya teman-teman ya. Tidak serak, tidak langsung gede. Volume 3 atau input 3. Kita cek. Ini sudah normal. Volume 4 atau input 4. Ini juga sama. Ini sudah normal. Ya teman-teman ya. Alhamdulillah untuk speaker aktif monitor merek Behringer model KX1200 atau KX1200 ini sudah normal kembali teman-teman ya. Setelah tadi perbaikan untuk servis di tune control, ini potensiometernya diganti untuk volume 1,
volume 2, volume 3, dan volume 4 teman-teman ya. Potensionya diganti dengan yang baru. Cara nyopotnya atau cara melepas potensionya juga sudah dikasih lihat videonya teman-teman ya. Ya teman-teman, semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio. Ini seperti speaker aktif monitor merek Behringer modelnya KX1200. Ya, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mendukung konten saya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.